cara mereka berpikir efektif, naruh kulkas di sini, naruh mesin cuci di sini, naruh penyimpanan di sini. Itulah yang kita pelajarin dari Jepang-Jepang modern zaman sekarang. Jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah tempat main gue waktu kecil, teman-teman. Ini adalah Panglima Polim. Nah, kita sekarang lagi mau ngebahas satu apartemen yang bakal viral sih menurut gue. Kenapa? Karena ini adalah apartemen yang letaknya ada di ITC Fatmawati. ITC Fatmawati itu ada di sebelah sana, teman-teman. Dulu deket banget sama sekolah gue di Haji Nawi. Nah, ini ada apartemen di seberangnya. Persis banget di sebelah ITC Fatmawati. Nah, ini keren banget pasti. Jadi kalau teman-teman tertarik sama apartemen ini, teman-teman bisa ngeliat show unitnya ada di marketing galerinya di Panglima Polim. Nama apartemennya adalah Kizo. Nah, ini adalah kerjasama antara Mitsubishi Corporation sama Sinarmas. Jadi nggak perlu diraguin lagi kualitasnya dong, mestinya. Yuk, sekarang kita masuk. Mau ketabrak. Rese lu, bro. Sekarang kita mau masuk ke dalam show unitnya. Ini show unitnya udah keren banget sih. Kita bahas dikit deh, bro. Ini karena apa? Ini karena sekarang ini kan zamannya lagi secondary skin ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini secondary skinnya tuh kayak pakai kayu-kayu gitu. Padahal ini sebenarnya adalah aluminium. Jadi aluminium zaman sekarang itu ya udah bener-bener kayak kayu nih. Dan yang kerennya, ini bisa dicontek juga teman-teman. Jadi bisa dilihat nih. Di bagian sini, ini tuh dari besi ya. Besinya tuh ngebulet begitu kan. Habis itu ada skin yang pertamanya tuh. Skin pertamanya ditaruhnya begini. Nah, habis itu skin keduanya ditaruhnya begini. Habis itu ada skin ketiganya, ada skin keempatnya tuh. Jadi dia berlapis-lapis. Itu ngebikin ya bentuknya itu benar-benar kelihatan Jepang banget. Kenapa begitu? Karena ya jelas apartemen ini namanya Kizo, kerjasama Mitsubishi, udah pasti temanya adalah Jepang. Yuk masuk dalam. Nah, kalau yang ini namanya Alukobun, teman-teman. Ini suka dipakai buat di mall-mall kayak gitu, buat nutupin bagian dari kolom. Atau bahkan ya satu bangunan itu juga bisa ditutup sama Alukobun ini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Siwa. Teman-teman, begitu masuk kita langsung ketemu sama satu market di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah apartemennya. Jadi apartemen itu dibagi 3. Yang di sini itu bagian yang paling bawah, yang ini tengah, dan ini yang paling atas. Yang ini adalah bagian yang 1 bedroom atau studio. Yang ini bagian 2 bedroom, dan di sini ke atas itu 3 bedroom. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman investasi di sini, beli, teman-teman bisa beli yang di bagian sini. Kalau emang buat invest ya, bisa disewain lagi. Ini bisa disewain harian, teman-teman. Kenapa begitu? Karena bagian level yang di sini itu dia punya lift yang tersendiri. Sedangkan buat yang di sini dan di sini itu punya lift tersendiri lagi. Jadi bisa dibayangin kayak gini. Kalau kita punya yang 3 bedroom ini kan biasanya untuk family kan. Kita nggak mau dong bergabung sama yang disewain harian. Nah, jadinya adalah yang bagian di bawah ini harus punya akses sendiri. Nah, ini enak banget nih. Jadi apartemen ini tuh cocok banget buat kita yang pengen investasi tapi juga pengen tinggal. Karena dua-duanya dipikirin. Kalau yang buat tinggal privasinya ada di atas, kalau yang buat disewain ada di bagian bawah. Tapi kalau kita mau tinggal di sini juga tetap bisa. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini dari awal gue suka banget sih show unitnya. Kenapa? Dari tadi gue masuk ke sini, gue seneng banget lihat tangga ini. Tangganya unik nih teman-teman. Jadi dia agak membulat begitu. Dan ini materialnya sebenarnya sederhana loh. Ini dia pakai gypsum aja, habis itu di sini pakai solid wood, di sini pakai HPL nih. Habis itu kalau di sininya dia pakai vinyl. Ini kalau teman-teman ketok di sini nih. Ini kayaknya di dalamnya gunain rangka besi. Yuk, naik ke atas yuk. Keren banget ya. Jadi dari show unitnya aja udah kelihatan Jepang-Jepang begitu. Begitu naik, nah di sini nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama marketing ya.
di tempat seperti ini. Udah ada Zen Garden-nya sedikit. Dan semuanya ini temanya udah Jepang banget. Ini pakai APL sederhana teman-teman, dan ini gue suka sih. Jadi kalau ini mau dicontek juga buat teman-teman lagi nyari satu wall panel, bisa yang modelnya kayak gini nih. Di sini bolong-bolong, sedangkan di sini enggak. Di sini dikotakin kayak begini, dan dikasih satu spotlight yang lampunya kecil banget tuh. Ini kecil loh. Gue baru lihat nih spotlight kayak gini. Oh, ini wattnya 1 watt nih man, biasanya mana atau 2 watt nih? Wattnya cuma 1 sampai 2 watt ya. Iya. Tapi itu yang seperti kita bilang, kalau teman-teman lihat nih, ini banyak banget lampu ya di sini. Sama juga di sini ada lampu yang kecil-kecil begini. Kalau kita mau bikin satu ruangan itu ambience-nya benar-benar kelihatan baik, gunainlah banyak lampu tapi wattnya kecil-kecil seperti di sini. Yuk, sekarang kita naik lagi ke atas. Sebenarnya bisa sih naik lift di sini, cuman kita maunya naik tangga aja karena tangga ini keren banget nih. Lihat detailnya. Tuh. Keren banget loh ini. Oke, di lantai 3 ini ada satu show unitnya. Dan ini adalah show unit yang 2 bedroom, semi gross, 55 meter persegi. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam apartemennya, teman-teman. Ini dari awalnya ada sesuatu yang keren. Teman-teman lihat deh di sini. Ini door closer-nya keren, bro. Nih lihat deh. Ini door closer-nya itu ditanam ke dalam, ya kan? Tanam ke dalam, habis itu di sini dicowak nih, lihat nggak? Ini dicowak nih sedikit, supaya dia bisa nutup begini. Modelnya rel berarti ya? Modelnya rel. Jadi begitu nih ditutup, teman-teman nggak ngeliat tampilan door closer-nya. Wah, ini keren sih. Dan apartemen ini udah gunain smart lock. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau dari depan, dia udah gunain RC trap nih, teman-teman. Nah, begitu dari belakang, nah teman-teman bisa lihat nih, ini di bagian belakangnya. Kalau depannya tadi pakai RC trap, di bagian belakangnya itu dinaikin ke atas kayak gini. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari satu bentuk pintu yang berbeda sama yang lain. Apalagi di sini ditambah sama ada door closer yang antik, dan ini di bagian sini teman-teman lihat deh. Itu di sini kasih karet lagi. Inilah bedanya kalau misalnya apartemen dibikin sama developer sama kontraktor yang top. Kayak gini-gini juga dipikirin. Dengan adanya karet kayak seperti ini, ketika ditutup, ya kita bener-bener dapat keheningan yang baik. Begitu masuk, kita langsung ketemu sama satu bagian di sini. Dan ini udah dapat nih kalau teman-teman beli di apartemen ini. Jadi ini ada dapur. Kalau untuk bagian top table-nya ini dia gunain solid surface, teman-teman. Nah, solid surface-nya ini bagus. Jadi backsplash-nya itu juga menggunakan si solid surface yang sama. Cuman yang lebih istimewa lagi ternyata ini cuma show unit, teman-teman. Kalau nanti teman-teman beli di apartemen ini, dapetnya itu malah granit. Dan ini udah include dari pembelian. Oke, kita bahas satu-satu. Ini gue suka banget. Jadi ini satu inspirasi gue buat teman-teman. Dari depan ini udah ada hal yang menarik karena mesin cuci front loadingnya ditaruh di sini. Nah, ini adalah kelebihan dari mesin cuci front loading, teman-teman. Karena dibukanya dari depan, dia di bagian atasnya itu masih bisa dikasih top table seperti ini. Jadi cocok banget untuk kita yang mau bikin satu furniture yang compact kayak seperti ini. Ini dapurnya masih bisa diselipin mesin cuci front loading seperti ini. Oke, kalau dari furniture ya teman-teman, ini include loh, padahal dalam pembelian itu udah dapet satu kabinet dapur yang HPL itu mahal. Kenapa mahal? Karena teman-teman kalau bisa ngerasain di sini, ini tuh ada bener-bener berasa kayak urat kayunya. Jadi ada geradakannya begitu, nggak mulus-mulus doang. Habis itu diterusin sampai ke dalam. Bahkan diterusin sampai ke ambalannya sini. Jadi kalau teman-teman lagi pengen bikin satu dapur, habis itu pengen menghemat harga, sebenarnya bisa seperti ini. HPL-nya nggak usah pakai yang kayak gini, pakai yang model standar aja. Jadi ini halus gitu aja, cuman ada motif kayunya. Habis itu di bagian dalamnya sini pakai HPL yang motifnya putih atau solid. Dalam sini juga solid. Itu bisa neken harga dari kitchen set teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen kelihatan benar-benar elegan, ya contohlah dapur seperti ini. Yang dari luar
dalam sampai ambalan di sininya juga gunain HPL yang mahal. Kalau di atas, ini dia gunain HPL yang motifnya fabric. Dan sekali lagi semuanya juga gunain HPL yang motifnya fabric juga seperti ini. Ini gue suka banget, modelnya kayak Jepang banget. Jadi kalau teman-teman lihat dari sana, itu bener-bener clean aja gitu. Karena di bagian sininya itu dicowak seperti ini. Udah soft closing juga. Dan ini adalah peletakan cooker hood yang benar nih teman-teman. Jadi kalau misal kita tahu jarak dari sini sampai sini itu kan mestinya 60 cm. Kadang-kadang ini bikinnya kitchen set bagian atas itu ditaruh di sini, baru taruh cooker hoodnya di bawah sini. Jadi jaraknya itu nggak 60 cm teman-teman, atau lebih pendek. Yang benar adalah seperti ini, dicowak seperti ini, baru ditaruh di atas. Jadi cooker hood ini walaupun ini modelnya yang standar aja, benar-benar berfungsi dengan sempurna. Namanya juga satu apartemen yang compact, jadi di bagian sini tuh udah ada cerminnya teman-teman. Dan ini enak banget sih, ini bener-bener bagus layoutnya. Jadi kalau kita lagi pergi mau ke luar rumah atau keluar apartemen, kita mau ke mall atau kita mau kerja, kita masih bisa ngecek penampilan kita dari atas sampai bawah. Dan karena ini lorong teman-teman, namanya juga apartemen, begitu ditaruh cermin di sini, itu rasanya lorong ini nggak sempit. Nah ini menarik banget sih. Dan ini gue sukanya adalah ininya nih. Kalau teman-teman lihat ini pakai homogeneous style 60-60. Kalau di sininya itu sekitar 20, di sini 30, di sini 60, berarti ini masih ada 110 teman-teman. Dan lebar 110 ini tuh bener-bener enak banget untuk beraktivitas di dapur ini. Oke, kalau untuk ininya, nah ini teman-teman bisa dengar di sini. Ini dia gunain Modena untuk sinknya, dan ini Modena yang cukup mahal. Kenapa begitu? Karena udah ada peredamnya di seluruh sisi dari sink ini. Kalau untuk kerannya dia gunain Modena yang ditanam di tablenya, jadi bukan keluar dari dinding. Sebenarnya apa kelebihan dan kekurangannya? Mungkin teman-teman udah sering dengar gua ngomong di YouTube. Satu, kalau misalnya kita taruh ini di atas table, itu dia gampang oglek teman-teman. Tapi kelebihannya, model kerannya itu banyak, bagus-bagus, ukurannya besar-besar, jadi ngebikin dapur kita kelihatan mewah. Nomor dua, kelebihan dari kita gunain keran yang ada di table seperti ini. Misalnya kita mau bikin satu dapur di tempat di situ deh, misalnya kita mau bikin dapur di situ, kan nggak ada titik airnya. Kalau kita mau taruh dia di dinding, kita mesti bobok tuh panjang. Akhirnya pekerjaan itu ngebikin rumah kita kotor. Kalau kita bikin keran yang ada di sini, peralon-peralon air itu bisa diumpetin di belakang kabinet tanpa perlu ngebobok-bobok lagi. Jadi pekerjaan itu nggak akan ngebikin rumah kita kotor. Nah, cuman ya itu dia, ini gampang ngoblek. Tapi kalau kita taruh di sini, itu dia benar-benar firm teman-teman. Itu aja sih perbedaannya. Cuma ada kekurangannya juga kalau misalnya kita taruh di sini, di tembok. Modelnya itu nggak ada yang sebagus ditaruh di meja seperti ini. Biasanya kecil-kecil dan bentuknya itu nggak ngebikin kitchen kita kelihatan lebih mewah. Tapi itu simple ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai model seperti ini ya jangan lupa setiap 6 bulan sekali kita kencengin dari bawah. Dan itu gampang aja untuk ngencenginnya. Makanya di satu rumah itu harus punya apa bro? Toolbox. Jangan kayak lu. Ya kan gua ke rumah lu. Lu minjem lu. Habis itu udah sekali minjem, gue punya satu toolbox begini teman-teman ya. Isinya ada 32 macem. Setiap dibalikin sama dia, hilang satu, hilang satu, hilang satu. Jadi bentuk-bentuknya 6 bulan kemudian, gue beli satu toolbox lagi, hilang satu, gitu. Jangan kasih pinjem kalau gitu, Man. Apa? Jangan kasih pinjem lagi udah. Iya, emang bukan gimana ya, gitu. Dia tuh sebenarnya kan dia mau berbuat baik. Dia kalau kayak gitu-gitu minta tolong sapam di depan, tau gak lo? Sapam di depan, beresin ini gitu kan. Cuman dia minjem gua kan. Sapam bilang, "Pak, ini obengnya buat saya." Dikasih sama dia, kan kampret gue. Rese banget nih orang nih. Aduh, jadi dia baik di sono, rese di gua gitu. Oke, teman-teman, kita lihat di sini, ini menarik. Jadi ini masih ada satu tempat yang bisa digunain untuk naruh kulkas. Teman-teman bisa lihat deh, kalau misal dari sana, ini adalah dapur yang benar-benar compact. Jadi ini bisa buat naruh kulkas, di ujung sini bisa ditaruh mesin cuci, dan di bagian sini masih ada satu meja makan yang enak banget untuk digunain, beneran. Karena apa? Karena bentuknya di sini membesar, teman-teman.
Dia bentuknya membesar, jadi ini enak banget untuk makan berdua. Dan gue suka banget sama layoutnya apartemen ini, nggak berlebihan. Kalau di developer lain kadang-kadang meja segini itu dipaksain pakai 3-4 kursi. Kalau ini benar-benar emang kenyataannya buat 2 kursi. Dan ini benar-benar ngebikin enak banget makan dengan ukuran seperti ini dan meja 2 kursi. Nah, yang gue suka bagian sini nih teman-teman. Kakinya itu dia mengecil ke bawah. Jadi ngebikin kita punya space yang enak gitu. Bayangin kalau ini tetap membesar. Kan kita benar-benar kejeduk-jeduk nih di bagian lututnya. Dan yang gue suka ada di bagian sini. Ini masih dipikirin, masih ada satu tempat yang bisa dipakai untuk naruh-naruh barang. Inilah Jepang yang modern zaman sekarang. Kalau teman-teman tahu, di Jepang itu kan tanah udah sulit banget ya. Jadi rumah tuh kadang-kadang kecil banget. Kadang-kadang gue pernah nonton di film, bro. Bukan di film sih, review-review rumah juga di Jepang gitu. Itu ada nenek-nenek umur 80 tahun, itu masih naik lantai 3 dengan tangga yang curam. Karena di Jepang itu kan bener-bener tanahnya kan kecil ya. Kecil banget ya. Nah, mereka tuh efektif banget jadinya. Nah, kalau misalnya kita ambil kaidah-kaidah itu, jadinya seperti ini, bener-bener dipikirin gitu. Peletakannya di sini bisa muat apa, di situ bisa taruh mesin cuci, di sini naruh kulkas. Itulah yang dibilang Jepang modern. Kadang-kadang teman-teman soalnya suka protes, bro, di komen. Kalau Jepang beneran ada genkannya. Nggak gitu juga sebenarnya. Cara mereka berpikir efektif, naruh kulkas di sini, naruh mesin cuci di sini, naruh penyimpanan di sini, itulah yang kita pelajarin dari Jepang modern zaman sekarang. Nah, sekarang bagian sini nih, teman-teman. Jadi kalau kita beli di sini, kita masih dapat satu beranda. Dan kalau teman-teman lihat, ini kacanya itu pakai Asahi Mas. Kacanya beda sama kaca-kaca yang biasa. Ini kaca mampu untuk nge-reduce sinar matahari sampai 50%. Jadi ibaratnya bahasa gampangnya, ini bukan kaca film ya. Bahasa gampangnya adalah kaca ini ngebikin ruangan kita di sini lebih adem. Nah, tentu kalau kita menggunakan kaca seperti ini, pasti harganya lebih mahal dari kaca biasa. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pengen upgrade rumahnya supaya lebih adem, ya bisa ganti kaca seperti ini. Tapi kalau teman-teman beli apartemen di sini ya udah dapat kaca dari Asahi Mas yang bisa nge-reduce 50%. Nah, di sini masih ada satu tempat untuk duduk. Sofa yang enak banget dan ini udah eye level banget. Ini enak banget sih. Ukuran TV-nya pas nih sama jarak antara sofa sama si TV. Kayak TV ini 43 inch, teman-teman. Ini jaraknya itu berapa ya? 1, 2, 60, 120, tambah 20, tambah 10. 150 cm. 150 cm dari sofa sini ke situ. Ini enak banget sih. Tapi jadi nggak enak, bro. Kalau misalnya nih sekarang lagi nonton, ini enak banget kan? Kacang udah ada, ya kan? Semua udah ada nih. Enak banget nonton nih. Ada tumbler juga, isinya minuman kesukaan lo, biar tetap dingin. Udah ada enak semua deh. Tanggal 29 besok nonton udah seru banget gini. Liverpool kalah, bro. Bisa lempar gini kali banget. Gak lah, canda teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini nih juga keren. Dari besi. Habis itu dikasih ada besi behel seperti ini. Habis itu dikasih marmer. Jadi ini kalau teman-teman pengen bikin satu meja seperti ini, sebenarnya gampang nih kalau mau ngakalin ya. Datang ke tukang-tukang besi itu, nyari. Ini kan plat nih. Ini plat seperti ini. Minta bikinin seperti ini. Ada tatakannya seperti ini juga buat naruh marmernya. Habis itu datang ke kalau bahasa kita Madura sih, bukan Madura lah, apa ya ngomongnya sih? Barang yang suka bongkaran rumah itu. Yang bongkaran rumah itu kadang-kadang tuh ada marmer-marmer bekas rumah-rumah yang besar-besar itu kan suka dibongkar tuh. Nah, itu teman-teman bisa beli marmer 1 biji begini, harganya murah. Yang tadi potongin bulat begini. Jadilah begini. Dapat satu meja yang kelihatannya mahal seperti ini. Keren. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Ini unik loh. Jadi ini bisa begini. Ini ada penguncinya di sini. Habis itu tinggal didorong begini. Bisa dikunci lagi di sini. Keren sih. Ini gimana sih cara buatnya? Jadi ternyata cara buatnya adalah kita bikin double wall seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada satu wall, dia bisa masuk ke dalam. Dapatlah kita satu pintu yang ala-ala Jepang seperti ini. Emang sih ini boros ruang, tapi jadi nggak boros juga, bingung nggak lo? Karena pintu geser seperti ini itu kan sebenarnya fungsinya untuk menghemat space.
Cuman di sininya dia juga makan space sebenarnya. Nah itu mesti dihitung-hitung tuh. Lebih butuh yang masuk ke dalam seperti ini, dapat satu space yang enak gara-gara ada pintu geser, atau kita mau ngalahin yang di sininya. Soalnya ini jadi tebal nih teman-teman. Kurang lebih ini ada di 10, 8, 10, 28 cm untuk bikin seperti ini nih. Keren sih tapi hasilnya. Sebenarnya menghemat space begini malah ya. Kalau gue sih gue mentingin geser ya. Emang bener kayak gini, gue bikin double wall kayak gini. Dan ini dari HPL teman-teman, cuman beda nih. Bisa dilihat di sini. Teman-teman lihat di sini kayak garis-garis aja. Habis itu di sini masuk nih ke dalam. Nah, sedangkan kalau dari belakang, nah dia malah yang keluar tuh. Jadi kalau teman-teman pengen nyontek dan detail-detailnya, bisa pause video ini, habis itu bawa ke tukang furniture. Hasilnya ini dia nih, pintu yang benar-benar kokoh. Kenapa sih harus ada batangan-batangan seperti ini? Ya, supaya ini nggak goyang-goyang teman-teman. Tuh, ini nggak goyang-goyang. Bayangin kalau ini langsung diterusin ke bawah, pasti goyang-goyang. Oke, nah, kita masuk ke sini. Kalau untuk kamar contoh ini, ya ini digunakan untuk jadi ruang kerja. Ini gue suka banget sih mejanya. Emangnya kalau pakai HPL yang mahal seperti ini, teman-teman, itu benar-benar kelihatan kayak kayu asli. Dan benar-benar ada geradakannya nih kalau teman-teman lihat nih. Dan geradakannya juga nggak seragam gitu. Emang benar-benar kayak kayu beneran. Ini modelnya gue suka. Jadi ini tipis aja, mungkin buat naro kertas, naro bolpen, naro alat tulis segala macam. Udah soft closing. Dan dia cuma ada di tengah nih. Oh, ini keren ya. Jadi nggak semuanya nih ada di tengah aja. Habis itu modelnya juga udah bener teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka perhatiin video kita, ini model yang nggak kejepit nih teman-teman. Dibandingin yang diadu manis di sini, yang bisa bikin ngejepit. Kalau ini nggak ngejepit nih. Nah ini adalah satu meja yang oke menurut gue. Apalagi di ujungnya sini dikasih besi hollow. Ada satu tips juga buat teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari satu desainer interior yang harganya affordable, carilah yang dia juga punya bengkel besi. Jadi dia ngerjain semua sendiri. Contohnya kayak gini. Kita mau bikin satu meja tulis seperti ini, habis itu kita mau pakai kakinya besi. Mungkin karena teman-teman terinspirasi dari video ini, carilah satu bengkel furniture yang juga bisa ngerjain besi. Itu harganya pasti lebih murah daripada yang cuman furniture doang. Karena kalau furniture dia mesti ngelempar lagi ke tukang besi, habis itu baru besinya dibawa, baru dipasangin sama meja kayunya. Jadi kalau di bengkelnya dia itu juga ada tempat las besi, mestinya harganya lebih affordable daripada yang nggak ada. Ya, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya ini udah include teman-teman. Gue suka layoutnya. Ini kan nggak terlalu besar ya. Begitu masuk nih, di bagian sini tuh langsung ada klosetnya, dan di bagian sini langsung ketemu wastafel. Di sini dia gunain solid surface dan dikasih satu wastafel yang modelnya seperti ini. Kalau teman-teman suka model seperti ini, tapi ragu masangnya, beli dulu wastafelnya, jadi bikin ininya tuh nggak salah nih teman-teman. Nah, ini kan benar-benar pas banget nih, jadi kelihatannya benar-benar mewah banget. Dan ini mereknya Kohler, karena kalau kita beli apartemen ini udah dapat Kohler atau setara. Ini juga udah dapat. Keren sih. Simple tapi banyak gunanya. Dan ini juga udah gunain Kohler, cuma sayang banget belum pakai rain shower nih. Udah ada exhaust fan-nya, dan ini dia gunain homogeneous style 6060, motifnya white Carrara. Dan gue sukanya detail, karena ini udah dikasih RC Traff juga. Di bagian sini udah dikasih RC Traff. Emang ya RC Traff itu ngebikin rumah itu kelihatan jauh lebih mewah. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, dan ini adalah, ini keren banget sih TV-nya, ini emang gini. Tipis banget ya. Keren loh. Kok gue norak ya? Hah, bener lah. Emang dia ada di sini? Kayaknya agak susah nyari yang begini. Emang nggak ada? Mungkin ada kali ya. Mungkin ada, nggak ada duitnya kali lo. Mahal nih pasti doi. Ya. Ah gila. Mungkin nih kalau Ada figura man. iya kayak model figura nih keren banget. Enggak, gue suka buka kalau model figuranya cuek lah. Tipisnya ini loh. Jadi ruangan segini itu masih bisa enak banget jalan.
Ya, Iya. karena tipis banget nih. Oke, keren. Kalau teman-teman ada infonya bisa tulis di kolom komentar biar Bang Boyok bisa cek di Tokopedia. Habis itu dia bisa lihat kantongnya dia ada duitnya nggak untuk beli TV ini. Canda ya. Oke, di bagian belakangnya sini teman-teman headboardnya sederhana aja. Ini dia gunain LED. Nah, gue sukanya kalau misalnya satu rumah itu semua HPL-nya warnanya sama seperti ini teman-teman. Jadi bener-bener kesannya tuh clean banget dan Jepang banget. Karena Jepang itu ya kayak gini nih, kebanyakan dia milih satu jenis warna aja untuk di rumahnya. Dan biasanya karena di rumah-rumah di Jepang itu kompak-kompak sekarang, mereka pilih yang warnanya itu terang seperti ini supaya ruangan ini kelihatan lebih terang lagi. Tetap masih ada elemen-elemen hitamnya, tapi nggak banyak. Contohnya seperti ini. Ini ada lacinya, dan di bagian sini tuh ada besi holonya. Unik loh. Lacinya ditaruh sini, ini yang bikin unik. Jadi kelihatan dari sini tuh masih ada kayu lagi. Nah, oke. Dan di bagian sininya bedside table-nya juga unik. Ini dia gantung, tapi di atasnya dikasih kotak lagi. Bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman nih, karena dia sebenarnya satu kesatuan sama si headboard ini. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nih sekarang kita beli satu rumah di developer atau di manapun lah, habis itu di bedside table kita tuh nggak ada stop kontaknya seperti ini. Paling gampang adalah bikin headboard seperti ini nih. Jadi listriknya itu misalnya ada di sebelah sana, bisa ditarik ke sini, bisa keluar lagi di sini. Tanpa harus ngebobok-bobok, tanpa harus ngebikin rumah kita kotor. Oke, di bagian sininya ini ada... gue suka banget sini. Gue suka banget pintu geser yang soft closing seperti ini nih. Enak gitu ngeliatnya. Kayak rumah itu canggih gitu. Dan ini ada laci-lacinya untuk naruh underwear, dan ini juga dari model cowok kayak sederhana. Ada lampu LED-nya di sini. Cuma sayang bagian atasnya ini sebenarnya jangan dimatiin seperti ini, tapi tetap bisa dibuka untuk naruh barang-barang yang jarang kita pakai. Ini gue suka nih. Cara dia nutupin kordennya. Jadi bikin satu lagi gypsum begini, lebih maju dari bagian sini. Jadi taruh di sini satu lagi gitu, buat nutupin tempat kordennya. Akan lebih keren lagi kalau misalnya kita pakai bardi, tinggal gini doang, dia otomatis gini. Makin apa ya? Makin Jepang lagi kayak gitu ya. Jadi orang bilang Jepang tuh harus ada ininya, Jepang harus ada ini. Enggak juga sih menurut gue. Jepang tuh konotasinya salah satunya canggih. Ya. Kayak contohnya kayak gini nih. Ini yang canggih banget nih. Tapi ini Samsung bro, gimana? Nggak nyambung gue ya, nggak nyambung ya. Tapi maksud gue gitulah, ya gitulah. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Dewi dari Kizo. Nah kalau zaman sekarang ini teman-teman, pemerintah udah bilang boleh copot masker kalau di luar. Tapi kalau sekarang kita lagi di indoor, jadi gue tetap pakai masker. Kalau Bu Dewi jangan dong, supaya nanti kalau teman-teman ketemu bisa nyapa Bu Dewi. Halo Bu Dewi, apa kabar? Baik, Mas Hilman. Nah, ini kita mau nanya-nanya tentang Kizo nih, Bu. Ini kelihatannya tadi apartemennya udah bagus banget. Habis itu sekarang saya mau nanya, kalau menurut Ibu kenapa sih orang itu harus beli di Kizo ini? Oke, terima kasih Mas Hilman. Jadi, kalau kita ambil properti ya, pasti yang pertama consideration-nya adalah lokasi. Nah, Kizo ini lokasinya sangat strategis karena persis di depannya stasiun MRT Haji Nawi. Jadi jalan kaki ke stasiun hanya 5-7 menit. Kemudian yang kedua yang kita harus lihat ketika memilih properti adalah developernya siapa. Nah, developernya Kizo ini adalah kolaborasi dari Mitsubishi Corporation, PT Diamond Development Indonesia, dan Sinarmas Land. Nah, tentu sudah dua developer yang reputasinya internasional dan sangat besar yang sudah kita kenal sama-sama. Nah, ini juga memberi jaminan terhadap kualitas, terhadap delivery dan lainnya pastinya. Nah, dari sisi lokasi sendiri, Kizo ini lokasinya persis di tengah-tengah dua koridor bisnis. Yang saat ini kalau bicara perkantoran, yang paling banyak saat inilah Senayan, Sudirman Tamrin, dan area Simatupang. Nah, karena Kizo ini lokasinya tepat di tengah-tengah dengan jarak yang sama, pakai MRT maupun dengan mobil, itu dua lokasi perkantoran ini dapat dicapai hanya dengan 15-20 menit. Sangat strategis. Sehingga untuk end user, untuk dihuni, kalau kita mau ke lokasi tempat kerja,
pasti sangat praktis. Nah, kalau kita lihat sekarang, kemarin waktu pandemi mungkin kita lihat udah nggak macet, ini itu kita seneng gitu ya, happy, enjoy jalanan Jakarta lebih lancar. Tapi sekarang kita lihat aktivitas orang udah mulai kembali lagi. Nah, soon or later ini kayaknya kemacetan yang kemarin itu bakal kembali lagi nih. Nah, kalau kita ingin tetap praktis sampai di tempat tepat waktu, nggak perlu capek ya naik MRT. Itu salah satu pilihan yang ke tempat kerja sangat ringkas, sangat cepat. Kemudian kalau kita investor, lokasi kita yang tepat di tengah-tengah dengan dua pangsa pasar yang sangat dekat seperti itu, pasti profit untuk prospek untuk investasinya pasti juga sangat besar karena pangsanya sendiri lebar. Kita nggak terikat hanya satu lokasi perkantoran, tapi sampai 2 dan koridor terbesar saat ini kan di Jakarta. Nah, itu kalau kita sewakan, returnnya itu bisa mencapai sampai 10% kalau kita compare dengan nilai investasi yang dibayarkan. Karena kita lihat sewa aja, bicara ruang kos di area Jakarta Selatan itu sudah 4,5 juta sampai 5 juta per bulan. Sementara unit kita yang terkecil seperti misalnya studio, itu kita start cicilan mulai 7 jutaan per bulan. Nah, itu sangat affordable ya untuk invest juga. Nah, kemudian ketika disewakan lagi, itu bisa nilai sewanya sampai 8 jutaan per bulan. Nah, kalau kita compare itu tadi returnnya bisa mencapai 10%. Nah, itu kan udah lebih tinggi dari bunga bank dan dari instrumen investasi yang lain. Jadi sangat menguntungkan. Kalau buat Huni yang kita lihat selain kualitas developer tadi, lokasi, juga tentunya features. Nah, feature unit kita ini kondisinya sudah semi furnished, kitchen set semua full, bedroomnya semua dengan mirror dan semua sudah include. Kemudian kita ada fitur-fitur seperti video intercomnya sudah ada panic button. Kemudian yang penting lagi, genset kita cover 100% di dalam unit. Nah, ini yang agak jarang kita temukan di apartemen kelas menengah seperti yang punya kita. Kalau apartemen premium banyak pasti. Nah, di dalam unit itu kita sudah nggak perlu bingung kalau lampu mati atau apapun, aktivitas tetap 100% berjalan. Nah, kemudian fasilitas kita juga ada 20 fasilitas di dalam towernya Kiso sendiri. Nah, dengan 20 fasilitas ini tentu penghuni itu kalau kita tinggal itu bisa menikmati seluruh kehidupan di dalam. Jadi udah nggak perlu tren sekarang healing ke hotel, itu nggak perlu. Kita bisa semuanya di sini, mau lifestyle, mau cari cafe, mau duduk-duduk di Japanese Garden Terrace, kemudian main dengan anak-anak di kids pool, di infinity pool, dan semuanya juga kita punya view langsung ke skyline. Skyline-nya SCBD, skyline-nya Kemang, Senayan, itu semua kita bisa lihat dari situ. Nah, seluruh fasilitas ini didesain juga oleh Ilya Corporation, Kajima Group Jepang. Jadi ini desainer yang juga mendesain Fairmont Hotel dan Plaza Senayan. Jadi kolaborasi ini nggak cuma developernya nih yang Jepang, tapi sampai interior desainernya. Kemudian kita juga sudah punya plan untuk kolaborasi dengan kontraktor Jepang. Jadi saat ini Kiso Residence sudah melakukan LOI dengan Japanese kontraktor saat ini. Jadi kita bisa bayangkan ini memang the true Japanese living sebetulnya di Jakarta Selatan. Betul, karena mulai dari yang membuat, sampai yang mendesain, sampai yang nanti membangun, itu semua adalah kita dengan Japanese quality. Berarti kalau Jepang-Jepangan gini ada onsen gitu nggak, Bu? Ada, betul. Nah, itu terima kasih Diriman nih, Mas Hilman. Kita juga ada satu fasilitas yang sangat unik. Kalau di Jepang itu ada natural hot spring, namanya onsen. Nah, kalau di dalam ruangan kita sebutnya ofuro. Nah, kita sediakan ofuro ini juga di dalamnya Kiso Residence ada. Dan kita sudah sesuaikan dengan culture di Indonesia, pastinya ada ruang untuk wanita, ruang untuk pria, kita separate. Nah, kita bisa berendam air hangat, pulang kerja, itu relaxing, kemudian view-nya juga sama. Seluruh fasilitas kita itu punya view skyline. Jadi tower kita itu punya 2 view yang utama, utara dan selatan, dua-duanya menghadap skyline. Yang utara itu ke arah Sudirman, Senayan, kemudian yang selatan itu menghadap ke view skyline-nya Simatupang. Jadi sambil berendam, sambil skyline view, relaxing, bisa juga dinikmati dari balkon-balkon unit, view-nya itu semua. Oke, kalau sekarang saya tanya yang ini, Bu, kalau misalnya sekarang sebagai investor ya, habis itu dia mau sewain harian, itu gimana tentang keamanannya yang di lantai-lantai berikutnya? Ya, oke. Nah, kita ini punya satu arrangement yang unik di tower kita. Jadi kita satu tower ini totalnya ada 46 lantai, kemudian lantai apartemennya itu ada 34. Nah, kita bagi lantai apartemen itu menjadi 3 zona. Low zone, mid zone,
dan high zone. Nah, kita atur sedemikian rupa, unit yang terkecil yang tipe studio itu mayoritas adalah di low zone. Kemudian 2 bedroomnya mayoritas di mid zone, 3 bedroomnya mayoritas di high zone. Sehingga privacy level dari setiap unit itu juga kita jaga betul. Nah, khusus di low zone yang unitnya mayoritas studio dan 1 bedroom ini, nah ini kita memiliki ruang lift yang juga terpisah dengan mid zone dan high zone. Ruang liftnya terpisah. Nah, karena ruang liftnya terpisah, kita ini memberi opportunity untuk investor kemudian hari. Jadi tentu disesuaikan dengan tren pada saat nantinya, tapi kita terbuka. Mungkin saat ini apartemen lain tidak semuanya mengizinkan apartemennya itu disewakan ke let's say platform-platform online. Platform-platform online yang bisa disewakan daily, yang seperti itu. Nah, padahal itu untuk investor tuh memudahkan karena pengelolaannya sudah dibantu oleh si providernya sendiri, service providernya, sementara investor bisa tinggal terima income gitu. Nah, income juga kalau kita bicara long stay dengan harian, pasti rate-nya ketika dikumpulin lebih tinggi yang harian ya, secara umum. Nah, itu dia akan bisa dapat return lebih tinggi dari situ. Karena kita separate si live room-nya tadi, sehingga privacy untuk yang mid zone maupun high zone itu tidak akan terpengaruh dengan zoning low zone-nya yang kita sewakan harian tadi, yang investor sewakan harian, sehingga dua sisi yang huni juga masih tetap mendapatkan privacy, tapi investor juga akan mendapatkan jaminan imbal balik yang lebih tinggi. Oke, sekarang pertanyaan paling penting di acara kita, yaitu pasti masalah duitnya. Berapa sih kalau mau beli di Kizo ini, Bu? Abis itu ada cara bayar yang gampang nggak? Oke, nah kalau untuk harganya kita sangat kompetitif, terutama kalau kita lihat semua tadi dari sisi lokasi, kemudian developernya, feature yang kita sematkan dan kualitas yang kita commit di Kizo Residence itu kalau kita compare dengan harganya kita very kompetitif. Nah, kita ada tipe mulai dari studio. Untuk studio kita mulai harga 1 miliaran, kemudian 1 bedroom mulai harga 1,3 miliar, kemudian 2 bedroom tipe yang paling compact kita mulai harga 2,2 miliar. 3 bedroom kita mulai kisaran 3,1-3,2 miliar. Nah, cara bayar, kita menyediakan cara bayar juga yang sangat ringan, Pak. Nah, ini ada DP 20%, bisa dicicil 36 kali semasa pembangunan kita. DP 20%, cicil 36 kali, menarik sekali itu. Nah, studionya itu mulai yang tadi saya cerita, 7 jutaan per bulan. Itu untuk cicilan studionya. Bahkan untuk program KPA khusus dengan salah satu bank, kita juga sudah ada program namanya Easy Start dengan salah satu bank. Nah, itu juga bisa mulai bahkan lebih ringan lagi, mulai 5,7 jutaan per bulan dengan special interest. Oke, menarik banget ya. Harganya sangat affordable banget. Dan itu yang paling menarik adalah di 20% itu bisa dicicil 36 kali. Ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang susah ngumpulin DP sebenarnya. Betul. Nanti teman-teman bisa melanjutkan apakah dengan langsung di pelunasan atau melanjutkan dengan KPA, berikutnya itu bisa diatur. Oke Bu, terima kasih banyak ya buat wawancaranya. Terima kasih banyak Mas Iwan. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.